Pria ini melihat mobil yang kecelakaan. Tetapi dia bukan langsung menolong orang itu. Tetapi dia datang ke tengah jalan untuk menarik paku di lantai. Kecelakaan ini disebabkan olehnya. Dia yang meletakkan paku di jalan itu. Dia mau menghilangkan bukti. Awalnya dia hanya meletakkan paku di tengah jalan. Tetapi terus dibawa pergi oleh mobil truk besar. Membuatnya tidak bisa mendapatkan uang. Jadi dia membuat paku di lantai. Langsung memasukkan paku di jalan raya. Semua yang dikerjakannya ini demi uang. Karena dia satu-satunya bengkel mobil di sekitar sana. Semua mobil yang tertusuk oleh paku hanya bisa memperbaiki di tempatnya. Dengan ini dia mendapat untung. Pria ini bernama John. Awalnya dia juga pembisnis yang baik. Dia dan istrinya membuka bengkel mobil di desa. Karena di sekitarnya adalah jalan tol. Bisnisnya pun lumayan baik. Tetapi karena adanya pembangunan resor, mobil yang lewat pun menjadi berkurang. Hal ini membuat bengkelnya menjadi sepi. Hari itu saat mereka sedang makan, sebuah truk besar lewat, membuat debu berterbangan. Mereka sangat marah. John melemparkan mangkoknya. Dia pergi ingin memarahi mereka. John menyuruh truk mereka harus melewati jalan tol, bahkan membayar kerugian mereka. Tetapi mereka semua hanyalah pekerja. Tentu saja tidak ada yang setuju. John ingin mencari penanggung jawab, tetapi ditahan oleh pekerja. Tanpa sengaja dia menabrak putri bos. Bos sangat marah. Langsung melapor polisi. Polisi juga merasa John salah. Konstruksi mereka berjalan dengan normal. Prosedur dan datanya lengkap. Dan berkata John sengaja mencari masalah saja. Di saat perjalanan pulang John melihat ada sebuah mobil yang rusak. Karena sudah terbiasa dia pergi memeriksanya. Ternyata hanya beberapa katup yang rusak. Tetapi mobil ini sudah diperbaiki oleh bengkel sebelah. Pemilik mobil sangat marah mendengarkannya. Malam itu pemilik bengkel yang bernama Max datang mencari John. Dia datang dan memukul John. Bisnisnya sudah sangat parah. Sekarang masih saja dipukul. John menjadi putus asa. Untung saja hari itu ada sebuah bisnis di bengkelnya. Ban mobil tertusuk lembaran besi. Hanya hal biasa dan murah saja. Tetapi sudah lama dia tidak ada pemasukan. Jadi dibuka dengan harga tinggi. Pria itu merasa sangat mahal. Tetapi pacarnya terus memanggilnya. Akhirnya pemilik mobil hanya bisa membayarnya. Uang kali ini lebih banyak dibanding pendapatannya sebulan. Saat dia melihat lembaran besi di depannya, dia memiliki sebuah ide. Meskipun itu adalah tindakan salah, tetapi dia bisa mendapatkan uang banyak dengan gampang. Hati nuraninya pun ditinggalkannya. Betapa jahatnya pria ini. Tengah malam dia meletakkan lembaran besi di jalan tol. Keesokan hari bengkelnya pun kedatangan bisnis. Korban adalah pejabat pemerintah. John tidak menanyakan apa yang terjadi. Dia langsung menyentuh ban. Akhirnya didapatkan pecahan besi yang dia letak. Setelah diperbaiki dia meminta dengan harga mahal. Orang itu tidak marah, malah memberi tips padanya. Hal ini membuat John dan istrinya sangat senang. Malam itu mereka langsung berpesta. Tetapi beberapa hari kemudian tidak ada lagi yang datang. John datang ke jalanan untuk memeriksa. Dilihatnya potongan besi yang berkurang. Seharusnya ada yang datang untuk perbaikan. Saat dia bingung, sebuah truk besar lewat. Pecahan besi itu terbang menjauh oleh karena truk. Malam itu dia mengubah potongan besi. Kemudian diletakkan di jalanan lagi. Ternyata istrinya datang. John pun terkejut. Istrinya sangat khawatir dengan tindakan ini. Jika diketahui maka akan dipenjara. Tetapi hati nuraninya sudah tidak dipikirkannya lagi. Dia meyakinkan istrinya. Setelah itu bisnis bengkelnya mulai membaik. Awalnya istrinya tidak mau. Tetapi karena uang di tangannya semakin banyak, dia pun mendukung suaminya. Bahkan jika wanita mendukung tindakan begini akan lebih parah daripada pria. Hari ini bos pabrik lewat. Kemudian terjadi kecelakaan. John melihatnya dan berpikir, kehilangan bisnis disebabkan oleh dia. John tidak ingin memperbaiki mobilnya. Tetapi bos ingin membayar 2 kali lipat. John pun setuju karena bujukan istrinya. Mobilnya selesai diperbaiki. John meminta 1 juta. Bos tahu sangat mahal. Tetapi juga dibayarnya. Sebelum pergi bos memperingati mereka.
Dengan cara ini menghasilkan uang pasti akan kena karma. Istrinya sangat marah mendengar perkataan ini. Dia ingin hidup kaya. Malam itu dia menyuruh John untuk meletakkan paku di jalanan. Dengan cara ini akan lebih efisien. Keduanya bersepakat dan mulai meletakkan paku di jalan. Agar lebih tahan mereka juga menekan skrup ekspansi. Dengan cara ini bisnis mereka akan lebih baik. Mereka menjadi kaya. Istrinya mulai berfoya-foya. John juga membayar hutang bahkan membeli mobil. Saat orang lewat dia pun mulai pamer. Sengaja memperlihatkan bahwa dia membeli mobil. Tetapi tidak berjalan mulus. Tidak lama kemudian putri bos diculik. Polisi bertanya apakah ada yang dendam padanya. Atau pernah menyinggung orang lain. Bos hanya teringat John saja. Karena John pernah pergi ke area konstruksi mencari masalah. Bahkan kemarin baru saja menyuruhnya bayar mahal. John dibawa oleh polisi untuk interogasi. John pun ketakutan. Dia mengira masalah paku diketahui. Saat polisi menanyakan tentang putri bos, dia pun menjadi tenang. Setelah menanyai dan menyelidiki bengkel John, tidak ada yang mencurigakan. Polisi melepaskan John. Tetapi polisi merasa aneh. Diketahui bahwa Max tidak suka pada John. Maka disuruhnya memantau John. Pemantauan ini membuat Max tahu rahasia mereka. Lihatlah wanita ini menanam paku di jalan raya tengah malam. Berani sekali melakukan tindakan jahat begini. Dia tidak tahu semua ini dilihat oleh Max. Rahasia mereka sudah diketahui. Keesokan hari Max meminta istri John ke rumah. Tetapi dia tidak peduli padanya. Max berkata, perlukah saya membeli paku untuk kalian? Wanita ini terkejut. Dia takut Max melapor polisi. Max berkata jika ingin tahu alasan tidak dilaporkan, maka besok datanglah ke rumah. Besok akan diberitahunya. Saat pulang dia bertanya pada suaminya, jika ada yang tahu hal yang dilakukan kita tetapi tidak melapor polisi, apa yang harus kita lakukan? John menjawab maka tidak akan dilakukannya lagi. Istrinya tidak puas dengan jawaban ini. Uang telah membuat dia kehilangan akal sehat. Keesokan hari dia naik mobil Max. Semenjak itu John melihat istrinya selalu berdandan jika keluar. Bahkan menjadi jauh dengannya. Malam hari ada seekor katak yang ada di kepalanya. Tetapi John tidak tahu apapun. Hari ini dia melihat sebuah mobil tertabrak. John segera menarik paku di jalan. Supirnya adalah pejabat pemerintah yang memulai bisnis pertamanya. Di saat dia melihat John segera berlari, John merasa aneh dan berlari mengejarnya. Tiba-tiba dia mendengar suara dari bagasi. Setelah dilihat ternyata putri dari bos itu. Karena hal inilah masalah paku tidak diketahui. Malah dia menjadi pahlawan di desa ini. Demi berterima kasih bos memberinya uang. Dengan uang ini John meningkatkan bengkelnya. Bahkan membeli banyak ban mobil. Sampai hari ini John melihat ada korban jiwa karena paku yang ditanamnya. Hati nuraninya mulai goyah. Dia duduk diam di depan rumah sakit. Di saat ini Max juga sampai di rumah sakit. Karena korban adalah kerabatnya. Dia juga memarahi John. Menyuruhnya pulang ke rumah berbuat bisnis jahat lagi. John sadar bahwa semua ini sudah diketahui Max. Akhirnya dia mengerti pertanyaan istrinya kemarin. Bahkan kelakuan istrinya akhir-akhir ini. Bahkan mengerti kenapa Max tidak melaporkannya. Dia segera pulang ingin mencari istrinya. Malah melihat istrinya masih menanam paku. Sampai di rumah, dia tidak ingin berbuat jahat lagi. Dia ingin membakar semua uang ini. Istrinya terus menghentikannya. Istrinya terus memegang uangnya. John kembali ke jalan raya ingin mengangkat paku. Tetapi terlalu ketat dan tidak bisa ditarik. Seperti jalan hidup. Jika berbuat salah sangat susah kembali lagi. Akhirnya Max melapor tindakan kejahatan John. Dan mereka pun mendapat hukuman. Film berakhir di sini. Sampai jumpa.